Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik ya? Oke, hari ini kita akan belajar materi fisika tentang fluida. Selamat menyaksikan. Apa itu fluida? Ternyata fluida adalah zat yang berubah bentuk dan zat yang dapat mengalir. Nah, berdasarkan pengertiannya, berarti kita bisa menggolongkan bahwa yang termasuk dalam fluida adalah zat cair dan zat gas. Berikut ini adalah contoh dari fluida. Kita bisa melihat dari air kran yang mengalir, jadi zat cair yang mengalir. Dan yang kedua adalah dari udara yang bergerak yang berasal dari kipas angin yang dinyalakan. Berdasarkan alirannya, fluida dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fluida statis atau diam, dan yang kedua adalah fluida dinamis atau bergerak. Pada part kali ini kita akan belajar tentang fluida statis, yaitu zat yang dapat berubah bentuk tetapi tidak dapat mengalir atau diam. Contohnya adalah zat cair yang diletakkan pada suatu wadah. Adapun sifat-sifat dari fluida ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah incompressible. Apa itu incompressible? Incompressible berarti fluida ini tidak mengalami perubahan volume ketika fluida ditekan. Yang kedua adalah stasioner, artinya aliran yang terjadi pada fluida bersifat konstan atau tetap. Dan yang ketiga adalah tidak mengalami gesekan saat fluida itu mengalir. Teman-teman, berikut ini adalah besaran-besaran fisis yang harus kita ketahui dalam materi fluida statis. Yang pertama adalah massa jenis, yang kedua adalah tekanan, dan yang ketiga adalah gaya apung. Yang pertama adalah massa jenis. Massa jenis merupakan hasil bagi antara massa suatu fluida dengan volume suatu fluida, sehingga satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter pangkat 3. Yang kedua di sini adalah massa jenis relatif. Apa itu massa jenis relatif? Massa jenis relatif merupakan perbandingan massa jenis suatu bahan yang fluida dibagi dengan massa jenis air. Kenapa air? Karena sebagian besar fluida yang ada di bumi adalah air. Yang ketiga di sini adalah tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan merupakan besar gaya yang bekerja pada suatu fluida dibagi dengan luas penampang pada fluida yang dikenai oleh gaya tersebut. Sehingga satuan dari tekanan adalah Newton per meter pangkat 2. Nah, besaran yang keempat adalah tekanan hidrostatis. Cara untuk mencari tekanan hidrostatis pada suatu fluida, kita gunakan persamaan bahwa P adalah ρ dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Ingat ya teman-teman, H-nya diukur dari permukaan, jadi bagian atas, bukan dari dasarnya ya. Selanjutnya adalah tekanan mutlak. Tekanan mutlak atau disebut juga dengan tekanan total merupakan penjumlahan dari tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan udara luar? Tekanan udara luar sering disebut juga dengan tekanan atmosfer. Kenapa ada tekanan atmosfer? Karena bumi kita diselubungi oleh lapisan udara luar atau lapisan atmosfer. Besaran yang selanjutnya adalah gaya apung. Apa itu gaya apung? Gaya apung adalah gaya angkat ke atas yang diberikan oleh suatu fluida kepada suatu zat yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida tersebut. Teman-teman, apabila kalian sedang berenang, kalian bisa menggendong teman kalian di dalam kolam renang dengan lebih mudah. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena teman kalian akan mendapatkan gaya angkat ke atas, sehingga berat teman kalian saat di dalam kolam renang akan lebih kecil daripada berat teman kalian saat ada di daratan. Oleh karena itu, besar dari gaya apung dapat dituliskan melalui persamaan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam fluida. Fluida statis kita mengenal ada dua buah hukum. Yang pertama adalah hukum pokok hidrostatika dan yang kedua adalah hukum Pascal hidrostatis.
Hukum pokok hidrostatis di sini menjelaskan bahwa tekanan yang bekerja pada suatu titik di dalam fluida tidak bergantung pada bentuk wadah atau bejananya. Akan tetapi, tekanan hidrostatis tersebut hanya bergantung pada kedalaman titik tersebut dari permukaan fluida. Kalau kita lihat, di sini ada dua buah titik hitam yang dihubungkan dengan garis sejajar. Garis sejajar ini menunjukkan bahwa kedalaman dari dua titik tersebut adalah sama, sehingga besar tekanan hidrostatis pada kedua titik tersebut adalah sama besar. Hukum Pascal. Hukum Pascal menjelaskan bahwa tekanan dalam ruangan tertutup pada fluida disebarkan ke segala arah dan sama besar. Nah, teman-teman, hal ini menunjukkan bahwa tekanan pada sembarang titik di dalam fluida tertutup nilainya adalah sama besar. Ketika kita memiliki dua titik, berarti dua titik tersebut akan memiliki nilai tekanan yang sama, sehingga bisa kita tuliskan bahwa P1 akan sama dengan P2. Kita tahu bahwa besarnya P dapat kita tuliskan dengan persamaan F per A, sehingga untuk masing-masing P bisa kita jabarkan persamaannya menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena luas penampang dari permukaan yang diberikan gaya berupa lingkaran, kita bisa ganti A-nya dengan menggunakan persamaan lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Kita ganti untuk masing-masing A1 dan A2. Kemudian kedua persamaan tersebut bisa kita sederhanakan dengan mencoret pi-nya, sehingga kita dapatkan persamaan akhir bahwa F1 per R1 kuadrat akan sama nilainya dengan F2 per R2 kuadrat. Penggunaan konsep hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui dalam penggunaan dongkrak hidrolik mobil. Teman-teman, masih ingatkah kalian tentang cerita sayembara mahkota sang raja? Waktu kala itu, Archimedes bisa membuktikan bahwa mahkota yang dipakai oleh sang raja tidaklah terbuat dari emas mulia. Nah, dari hasil penemuan Archimedes tersebut, maka ditemukanlah adanya hukum Archimedes. Hukum Archimedes di sini menjelaskan tentang gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida. Berdasarkan pengaruh gaya apung atau gaya angkat ke atas yang diberikan oleh suatu fluida kepada zat atau benda, maka posisi benda dalam suatu fluida dapat digolongkan menjadi 3, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Peristiwa terapung terjadi apabila hanya sebagian benda yang tercelup ke dalam suatu fluida. Dengan menggambarkan komponen gaya yang bekerja kepada suatu benda, maka kita mendapatkan dua buah gaya. Yang pertama adalah gaya berat yang arahnya ke bawah, dan yang kedua adalah gaya apung atau gaya angkat ke atas yang arahnya ke atas. Kemudian kita tinjau sistem ini dengan menggunakan hukum 1 Newton, yaitu dalam keadaan statis, karena fluidanya dalam keadaan diam. Maka akan kita temukan persamaan W akan sama nilainya dengan F. W di sini bisa kita jabarkan dari persamaan rho benda dikalikan dengan volume benda dikalikan dengan gravitasi, akan memiliki nilai yang sama dengan F yang kita dapatkan dari hasil perkalian rho fluida dikalikan dengan volume tercelup dikalikan dengan gravitasi. Volume tercelup yang dimaksud di sini adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Dalam peristiwa terapung didapatkan bahwa rho benda nilainya akan lebih kecil daripada rho fluida. Peristiwa melayang terjadi apabila seluruh benda tercelup ke dalam suatu fluida, akan tetapi benda tersebut tidak menyentuh dasar permukaan fluida tersebut berada. Menggunakan pendekatan yang sama dengan menggambarkan seluruh komponen gaya
yang bekerja pada benda dan tinjauan hukum 1 Newton, maka dalam peristiwa melayang didapatkan bahwa besarnya rho benda akan sama dengan besarnya rho fluida. Peristiwa tenggelam terjadi apabila seluruh benda tercelup ke dalam suatu fluida dan menyentuh dasar permukaan di mana fluida tersebut berada. Dengan menggunakan pendekatan yang sama, menggambarkan seluruh komponen gaya yang bekerja pada benda, kita temukan 3 buah gaya. Yang pertama adalah W yang arahnya ke bawah, kemudian ada F yang arahnya ke atas, dan satu lagi buah gaya yaitu N yang merupakan gaya kontak antara benda dengan permukaan fluida tersebut berada yang disimbolkan dengan N. Dengan menggunakan pendekatan hukum 1 Newton, maka kita dapatkan persamaan bahwa W akan sama nilainya dengan F ditambah dengan N. Sehingga kita bisa jabarkan bersamaan. Pada akhirnya kita dapatkan kesimpulan bahwa dalam keadaan tenggelam, rho benda nilainya akan lebih besar daripada rho fluida. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang gaya dalam fluida. Gaya dalam fluida ini dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah kohesi, yang merupakan gaya tarik-menarik antar partikel-partikel fluida. Sedangkan untuk gaya yang kedua adalah adesi, yaitu gaya tarik-menarik antara partikel-partikel fluida dengan partikel zat lainnya. Akibat adanya gaya-gaya yang bekerja dalam fluida, menyebabkan terjadinya tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya yang bekerja persatuan panjang pada permukaan suatu fluida. Di sini bisa kita gambarkan dengan menggunakan 2 buah titik, yaitu titik A dan titik B. Di titik A kita lihat bahwa resultan gaya yang bekerja pada fluida di titik A adalah 0, sehingga pada titik A tidak terjadi tegangan permukaan. Sementara pada titik B, jumlah resultan gaya yang bekerja pada fluida tidak sama dengan 0. Hal inilah yang menimbulkan adanya tegangan permukaan. Besar dari tegangan permukaan bisa dirumuskan dengan F dibagi dengan 2L. Akibat adanya gaya yang bekerja pada partikel-partikel fluida menyebabkan adanya gejala kapilaritas. Dengan menggambarkan seluruh komponen gaya yang bekerja pada fluida, maka kita bisa menemukan H atau ketinggian dari fluida tersebut terhadap permukaan. Ketika tetanya bernilai lebih dari 90 derajat, maka hanya akan turun atau disebut juga dengan meniskus cembung. Kan tetapi ketika tetanya kurang dari 90, maka H atau permukaan dari fluida tersebut akan mengalami gejala meniskus cekung atau mengalami kenaikan. Dan menggunakan pendekatan hukum 1 Newton, maka ketinggian permukaan dari suatu fluida tersebut dapat dirumuskan dengan bersamaan 2 dikalikan dengan besar tegangan permukaan cos theta dibagi dengan rho dikalikan G dan R. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang materi fluida statisnya. Bagaimana? Semoga bermanfaat ya. Penasaran dengan video-video asik lainnya? Tetap kepoin ya di Diari Fisika. Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.